Kita mulai? Oh lah ya. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita di majelis yang mubarak ini, menghadirkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, mengkaji dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka ini adalah bagian dari nikmat dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat di dalamnya, mengambil pelajaran kehidupan di dalamnya, dan juga sebagai bekal kita mengarungi sisa-sisa kehidupan kita di permukaan bumi ini dalam rangka untuk mendapatkan bekal yang sebanyak-banyaknya menuju perjalanan panjang tak bertepi, tidak ada ujungnya nanti di akhirat, yang tidak ada tempat kembali melainkan dua, kalau tidak surga maka neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kita menuju surganya dan menjauhkan kita dari neraka dan segala perkara yang menjadi sebab terjerumusnya seseorang ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan satu perkara yang itu adalah bagian dari keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu-pintu yang sangat banyak bagi hambanya di dunia berupa pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kebajikan yang bisa ditempuh oleh setiap hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini, di mana pintu-pintu itu tatkala dimasuki oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal itu saat dia masih hidup di dunia. Dan dia juga akan mendapatkan pahala amal itu mengalir kepada dia setelah kematiannya. Dan ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Hanya mereka yang beriman kepada hari akhir, hanya mereka yang beriman
kepada apa yang akan terjadi setelah kematian, yang mereka akan memperhatikan perkara-perkara yang nanti akan kita pelajari bersama ini. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena setiap kita pasti akan wafat, pasti akan mati. Dan kita sekarang ini lagi kan antri. Antri menuju masa yang pasti namun tidak tahu gilirannya siapa. Di mana tatkala seseorang itu wafat, lalu dia berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Berpindah dari alam dunia menuju alam kubur, maka di dalam kubur setiap yang meninggal tersandera di dalamnya. Dia tidak bisa berbuat dan beramal, tidak bertambah amalnya, tidak bisa melakukan amal apapun, terhenti seluruh amalnya. Dan dia akan dimintai perhitungan saat itu, ditanya oleh Allah, ditanya oleh para malaikat sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam barzakh itu juga mereka akan mendapatkan balasan pula. Ya, karena sebab amal yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Adapun orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, maka mereka di dunia telah melakukan amal-amal, begitu mereka wafat tidak berhenti pahala amal tersebut, akan mengalir pahalanya. Kebaikan-kebaikan itu akan terus tercurah kepadanya. Mungkin dia wafat, mungkin dia telah terbujur di alam barzakhnya. Ya, dia tertahan di dalamnya, tidak bisa beramal apapun, tetapi ternyata pahala terus mengalir kepada dia. Karunia Allah Subhanahu wa taala terus tercurah kepada dia. Derajatnya pun demikian terus bertambah dan terus naik. Kebaikannya semakin bertambah besar dari hari ke hari selama masa penantian sampai datangnya hari kiamat dan dia bangkit dari alam kuburnya. Tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini adalah semulia-mulia keadaan pada diri seseorang. Ya, dan ini adalah perkara yang dirindukan oleh mereka yang beriman. Saat sudah wafat, saat sudah mati, tapi kemudian pahala terus mengalir. Dan tentunya kita tatkala sekarang ini masih bernafas seperti ini, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan amal-amal tersebut. Ya, sebagai sebuah persiapan begitu. Persiapan kita di alam kubur. Jangan sampai kemudian kita mati ada di alam kubur, kemudian kita sendirian, merana dan sengsara. Tidak ada amal yang bertambah, tidak ada derajat yang dinaikkan, tidak ada dosa yang diampuni, tidak ada pahala yang tumbuh dan berkembang. Maka betapa menyedihkannya seseorang kalau di alam kuburnya dia dalam keadaan yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahmat telah mengabarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beberapa hadis yang berbicara tentang hal ini, ya, tentang amal-amal yang kalau dikerjakan oleh seseorang di dunia maka pahalanya akan terus mengalir, mengiringi dia, menemani dia sampai hari kiamat. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna." Ada 7 hal, 7 perkara yang akan mengalir pahalanya kepada seorang hamba wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Sementara dia ada di dalam kuburnya setelah kematiannya. Jadi ada 7 perkara dalam hadis ini. Man 'allama ilman, satu orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahron, 2 atau orang yang mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, 3 atau orang yang menggali sumur. Au gharasa nakhlan, 4 orang yang menanam kurma. Au bana masjidan, 5 atau orang yang membangun masjid. Au warratha mushafan, 6 atau orang yang mewariskan mushaf.
Dan yang ketujuh, au taraka waladan, atau orang yang dia meninggalkan anak, yastaghfiru lahu, yang anak itu beristighfar memohonkan ampun baginya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ini riwayat Imam Al-Bazzar. Sementara dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Juga diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami'. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, kalau tadi sab'un 7, sekarang arba'un 4. Arba'un ada 4 perkara, tajri alaihim ujurahum, yang pahala-pahala mereka akan mengalir kepada mereka. Ba'dal mauti, setelah kematian. Ada kalau tadi 7, sekarang 4. 4 perkara yang pahalanya mengalir setelah mati. Siapa? 1, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Seseorang yang dia meninggal, wafat dalam keadaan berjaga di perbatasan yang berhadapan langsung dengan negeri musuh saat terjadi peperangan. Yang kedua, warajulun 'allama ilman, sama disebut dalam yang ketujuh tadi. Seseorang yang mengajarkan ilmu, fa ajruhu yajri alaihi ma amila bihi, maka pahalanya akan mengalir selagi ilmu yang diajarkan diamalkan. Yang ketiga, warajulun ajra sadaqatan, dan seseorang yang dia mengalirkan sedekah, bersedekah jariah, fa ajruha yajri alaih, maka pahalanya akan mengalir kepadanya, majarat alaihi, selagi sedekah itu tetap mengalir, artinya tetap dimanfaatkan oleh orang. Wakaf maksudnya jariah, maksud sedekah jariah mengalir, nanti akan kita bahas. Dan yang keempat, warajulun, dan seseorang yang taraka waladan salihan yad'u lahu, seorang lelaki atau seseorang dia tinggalkan anak saleh yang mendoakannya. Ada 4. Kalau tadi 7, sekarang 4. Lalu ada lagi riwayat yang lain. Kita akan bacakan hadisnya dulu, baru nanti keterangannya satu persatu. Hadis yang lain sekarang riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan dihasankan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina, sesungguhnya termasuk di antara perkara yang akan mengiringi, menyusul, menemani seorang mukmin, min amalihi, bagian dari amalnya, wa hasanatihi, dan bagian dari kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. 1, ilmu yang dia ajarkan dan dia tebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, mushaf yang dia wariskan. Yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia membangunnya. Yang kelima, au baitan libni sabil, atau rumah yang dia bangun, yang dia wakafkan untuk ibnu sabil, untuk musafir misalkan, masuk dalam ibnu sabil, musafir,
kemudian juga rumah janda, rumah yatim piatu dan yang semacamnya, itu ya. Itu rumah untuk ibnu sabil. Jadi rumah yang diwakafkan, sosial untuk mereka yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Au nahran ajrah, ini yang keenam. Atau sungai yang dia alirkan. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatih, pada masa sehat dan hidupnya. Maka semua itu ada berapa tadi? 7 ya. Yalhaquhu min ba'di mautihi, akan menyusulnya, akan mengiringinya setelah kematiannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan hadis yang terakhir yang mengumpulkan nanti apa yang kita bahas ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu", jika manusia itu mati, inqata'a amaluhu, maka amalnya terputus, illa min thalathatin, kecuali dari 3 perkara. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dimanfaatkan, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada 4 hadis yang kita bacakan tadi itu. Pertama 7, kedua 4, ketiga 7, lalu ketiga lagi 3. Yang kesimpulannya ada 10 perkara. Kalau kita gabungkan semuanya, maka ada 10 perkara. 10 hal yang kalau diamalkan oleh seorang hamba, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya bukan hanya mengalir saat dia masih hidup, tapi pahalanya akan mengalir saat dia sudah wafat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka setiap muslim, setiap mukmin yang dia mengetahui akan perkara ini, kalau memang dia menginginkan kebaikan nanti di sisi Allah ya subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memanfaatkannya selagi masih hidup. Ya, kita sekarang masih hidup, kita sekarang masih bernafas, tangan kita masih bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, dan seterusnya. Maka seharusnya dan selayaknya kita memiliki bagian dari ke-10 hal yang nanti akan kita bicarakan ini. Punya bagian darinya. Jangan sampai kita tidak punya bagian dari salah 1, salah 2, salah 3 darinya. Harus punya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Harus punya. Kalau tidak bisa semuanya, dan mungkin susah kalau semuanya, mungkin bagian darinya. Ya, kita memanfaatkan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mumpung kita masih muda, belum sepuh. Ya, yang sudah sepuh, masih ada amal yang lainnya. Mumpung kita masih sehat, belum sakit. Dan mumpung kita masih punya waktu luang sebelum kesibukan menjadi alasan. Nabi SAW pernah bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan oleh kalian 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua. Karena masa muda itu energik, ya, dipenuhi dengan tenaga, dipenuhi dengan semangat, gitu ya. Dan itu bekal untuk masa tua. Orang yang di masa mudanya istiqamah, dia manfaatkan segenap waktu yang dia gunakan di masa mudanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia masa tua, tidak seperti lagi di masa mudanya. Tetapi dengan izin Allah, pahalanya akan tetap mengalir. Saat dia sudah sepuh, sudah tua, tidak lagi bisa mengamalkan amal yang biasa dia kerjakan di masa mudanya. Karena uzur masa tua, sudah lemah. Ya, banyak berkurang sudah. Nikmat-nikmat Allah diberikan, sudah mulai dicabuti satu demi satu. Tapi tatkala masa mudanya dia istiqamah, maka pahala itu akan mengalir terus saat dia masih muda, saat dia sudah tua.
sebagaimana dia beristiqomah di masa mudanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu adalah janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada uzur syar'i, ya, ada uzur syar'i, maka akan dialirkan pahalanya. Sebagaimana orang musafir dialirkan pahalanya seperti saat dia mukim. Sebagaimana orang sakit dialirkan pahalanya seperti saat dia masih sehat, dan seterusnya. Maka manfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal di masa tua, agar kita tidak terhalangi dan terharamkan dari pahala-pahala yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Yang kedua, wasihatika qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini pun demikian. Sehat, gunakan sebaik-baiknya. Begitu sakit misalkan tidak bisa melakukan, maka pahala akan tetap mengalir kepada orang yang sakit, seperti amal yang biasa dikerjakan saat dia sehat. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Saat kaya dia dermawan, dia gunakan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah datangkan ujian masa fakir, maka pahala dia di masa kayanya akan tetap mengalir kepada dia, sekalipun dia sudah tidak bisa melakukan sebagaimana dulu saat dia kaya. Ya, sama dengan orang yang sebelum pensiun dia banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah pensiun, yang dia terima hanya gaji pensiunnya, cukup untuk makan sehari-hari dia bersama dengan istrinya, maka pahalanya biidznillah akan tetap mengalir sebagaimana dulu dia mengeluarkannya saat dia masih kaya. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sulitmu atau masa sibukmu pun demikian, manfaatkan. Karena kita nggak pernah tahu setelah ini kita mau ngapain, ya. Maka sekarang kita gunakan waktu yang sekarang sebaik-baiknya, ya, agar kita tidak menyesal. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum kematianmu. Tatkala hidup kita makmur dengan ketaatan, maka tatkala kita mati pun demikian akan makmur dengan pahala dan kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, mari kita bahas satu persatu. Dari 10 hal tadi itu, ya, dari 4 hadis yang kita bacakan tadi, satu perkara yang pertama yang akan mengalir pahalanya adalah mengajarkan ilmu, allama ilman. Ya, dari beberapa hadis tadi itu kita ambil yang pertama adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu dan menebarkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, bisa secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau secara langsung termasuk amal jariah mengajarkan ilmu, ya seperti seseorang yang mengajarkan ilmu, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang fikihnya, menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim agar mereka tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang. Secara langsung mengajar, guru mengajar kepada murid-muridnya, kiai mengajari santri-santrinya, dan seterusnya. Maka ini adalah amal jariah. Atau tidak secara langsung, ya, misalkan dengan hartanya. Dengan hartanya dia gunakan hartanya untuk mencetak kitab-kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Lalu dibagikan, disebarkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dia belikan kitab-kitab, buku-buku misalkan, lalu diberikan kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu membutuhkan kitab, membutuhkan buku. Ya, karena itu adalah hartanya para penuntut ilmu. Mereka sangat membutuhkan kitab, membutuhkan buku untuk mereka belajar. Maka selagi, ya, kitab atau buku yang dia sebarkan, yang dia cetak, yang dia bagikan, dibaca, dipelajari, bahkan kemudian isinya diamalkan, dimanfaatkan, diajarkan, maka seseorang dengan hartanya ini, maka dia sama dengan mereka yang mengajarkan. Pahalanya akan mengalir terus. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, seperti hadis riwayat Anas bin Malik tadi itu, ya. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa fi qabri ba'da mautihi man 'allama ilman. 7 perkara, ya, yang tadi sudah kita bacakan, yang pahalanya mengalir
sementara dia dalam kuburnya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ilmu yang mana? Yang jelas yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu syar'i. Ilmu yang mengajarkan apa yang diperintah oleh Allah dan memberikan peringatan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengajarkan tauhid, yang menjauhkan seseorang dari syirik. Ilmu yang mengajarkan sunnah, yang menjauhkan seseorang dari perbuatan bid'ah. Ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat. Siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka ada pahalanya selagi ayat itu dibaca. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka ini adalah sebuah berita gembira bagi mereka yang mengajarkan bacaan-bacaan huruf-huruf hijaiyah Al-Quran kepada anak-anak. Bahkan mungkin kepada kita semuanya saat sudah besar seperti ini. Ya, kita nggak bisa membayangkan pahala yang didapat oleh guru TPQ kita dulu, yang mengajarkan kita Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, mereka dulu yang mengajarkannya. Tiap hari kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari, mengalir pahalanya kepada mereka yang dulu menjadi guru-guru kita. Ya mas kalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka jangan meremehkan ya para guru TPQ itu. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya karena mereka mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan surat-surat andalan yang dibaca dalam sholat. Apa andalan ini? Al-Ikhlas. Apa mana? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, At-Takatsur, apa? Al-Kautsar. Ya kan andalan jenengan lek sholat maca napa? Isi kutok ya. Itu andalan, subhanallah sama sekalian rahimani wa rahmatullahu ta'ala. Jadi jangan meremehkan. Makanya anak kita di rumah ajari Al-Fatihah. Ajari napa jenenge An-Nas, ajari Al-Ikhlas. Ajari Al-Kautsar. Ojo muluk-muluk ngajari surah An-Naba. Gak diwaca. Betul dalam sholat? Kira-kira mereka sholat sendiri dibaca An-Naba atau An-Nas? Bisa main delok awake dhewe gitu ya. Jadi surat-surat yang pendek-pendek itu ajarkan kepada anak-anak kita. Karena itu yang akan menjadi bekal mereka. Mayoritasnya mereka akan baca surat-surat pendek tersebut. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Itu pahala yang sangat besar. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya. Maka kita lihat para ulama yang telah mendahului kita ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah wafat mendahului kita. Tapi namanya sampai hari ini kita sebut. Kitabnya sampai hari ini kita baca. Ya, riwayat yang mereka sampaikan dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan sampai kepada kita. Ya, maka pahalanya mengalir kepada mereka semuanya. Ya, kitab-kitab mereka seakan-akan menjadi anak-anak soleh mereka. Ya, kitab-kitab mereka, warisan mereka, menjadi anak-anak soleh mereka seakan-akan demikian. Ya, karena tiap hari kita mempelajarinya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, bagi kita sekali lagi, tidak bisa seperti mereka, tidak bisa seperti para alim, para ulama. Maka kita dengan cara yang lain, secara tidak langsung. Ya, dengan harta yang kita miliki. Atau misalkan dengan kemampuan yang dimiliki. Sekarang dengan menyebarkan apa? Video-video Islami. Ya. Masuk di dalamnya mereka yang mengoperasikan nih, apa? Disebar melalui YouTube, ya, disebar melalui segala macam media dan seterusnya. Ini juga bagian dari amal jariah. Selagi masih ada yang nonton, gitu ya, selagi masih ada yang memperhatikan, mendengarkan, melihat dan sebagainya, maka itu menjadi amal jariah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, menebarkan buku, bikin e-book sekarang, bikin PDF disebarkan. Atau mungkin bikin program-program ya, kemudian disebarkan melalui media-media yang ada zaman sekarang, subhanallah ya, semakin mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tulisan-tulisan yang bermanfaat, ya, gunakan media yang kita miliki untuk memberikan manfaat. Ya, jangan hanya scroll tok jempolnya tapi tidak memberikan manfaat. Ya, jangan hanya
pasif, tapi jadilah yang aktif untuk memberikan banyak manfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ya. Taib itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengalirkan sungai. Mengalirkan air maksudnya. Mengalirkan air. Ya, disebutkan dalam hadis tadi riwayat Abu Hurairah, inna mimma yalhaqul mu'mina min amali wa hasanati ba'da mauti adalah au naharan ajrah, atau sungai yang dialirkan. Atau dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan Nabi SAW bersabda au kara nahran, atau dia menyalurkan air sungai. Ya, jadi membuat parit-parit air, sumber mata air, ya, atau sungai-sungai kalau sekarang dijalankan oleh teman-teman pipanisasi, nah, gitu ya. Itu sama dengan ini ajron nahran, mengalirkan apa? Sungai. Pipanisasi berkilo-kilometer menyampaikan air itu kepada kaum muslimin yang membutuhkan sebagai wakaf dan sebagai amal jariah. Ini adalah amal yang sangat besar keutamaannya. Kenapa? Karena air ini adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan juga sumber peribadatan. Karena kita kaum muslimin ya minum dari air tersebut, kemudian juga kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk toharah, ya, kita gunakan untuk mandi, ya, yang itu semua adalah merupakan syarat sahnya salat dan ibadah kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka mereka yang ikut andil dalam pipanisasi ini, maka mereka akan dapat pahala minumnya kaum muslimin, makannya kaum muslimin, salatnya kaum muslimin, ya, toharohnya kaum muslimin. Tatkala mereka mandi junub, kan ya, dapat pahalanya mandi junub. Mandi junub itu berpahala apa betul? Berpahala apa betul? Kok gak yakin ini jawabannya? Ya, berpahala Ramadan. Berpahala. Pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunnah. Karena mandi junub hukumnya wajib, duduk sunnah, kan gitu ya. Yang pahalanya pahala amal wajib. Maka mereka yang pipanisasi ini subhanallah pahalanya mengalir, berlimpah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena air diminum, maka air itu akan mengalir dalam darah. Langsung terserap oleh darah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Terserap oleh darah, mengalir ke seluruh tubuh seorang yang meminumnya. Ya. Karena itu kan nyata sekali. Tatkala misalkan kita punggung terasa sakit lalu ngombe banyu wakeh marono gegere. Enak loh. Enak kan gitu ya. Jadi langsung mengalir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diserap begitu ya. Diserap cepat sekali penyerapannya, ya. Ya, kayak kita habis minum kopi sing gak bener kata niku, kopi sing gak bener gitu. Baru pengen buang air, ambun apa? Ambu kopi ya. Langsung ya, keluar dari sana. Padahal itu sudah diserap melalui darah, kemudian ke ginjal dan seterusnya ya. Jadi air ini mengalir ke seluruh tubuh. Maka para ulama menyebutkan bahwa air ini termasuk amal jariah, ya, termasuk amal jariah. Maka jangan meremehkan air ini, ya. Tatkala kita kirimkan ke masjid-masjid, ya, yang diminum oleh kaum muslimin, itu menjadi amal jariah, menyertai ibadah kaum muslimin. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Kalau tadi mengalirkan air, sekarang menggali sumur. Karena banyu nih dikeduk sehingga mengalirkan air, lalu digabung, ya, wis menggali sumur kemudian mengalirkannya. Jadi pipanisasi seperti teman-teman itu subhanallah bertumpuk-tumpuk pahalanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi amal ini amal yang sangat mulia derajatnya, sangat agung manfaatnya. Kita perhatikan ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, ya, dan juga Sahih Muslim rahimahumallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Di saat ada seseorang yang dia berjalan di satu jalan, ishtadda alaihi al-'atashu, di mana dia merasa sangat kehausan, fawajada bi'ran, lalu dia temukan satu sumur, fanazala fiha,
lalu dia turun ke sumur itu, fasyariba, lalu dia minum, thumma kharaja, lalu keluar dari sumur. Begitu keluar, faidha kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atashi. Ternyata dia dapati ada seekor anjing yang dia itu melet-melet, yang jilat-jilat tanah karena apa? Kehausan. Faqala rajul, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana balagha bi, sungguh telah sampai kepada anjing ini rasa haus yang tadi telah sampai kepada aku. Lalu fanazala al-bi'ra, dia turun ke sumur. Famala'a khuffahu, lalu dia penuhi khufnya, sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, lalu dia tahan khuf tadi, sepatunya tadi yang berisi air tadi dengan mulutnya. Naik ke atas sumur, fasaqal kalba, lalu dia ngasih minum anjing, fasyakarallahu lahu, lalu Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, faghafara lahu, lalu Allah pun memberikan ampunan kepada dia. Perhatikan, ngasih minum anjing yang haus, kehausan. Anjing itu adalah hewan najis, najisnya najis mughalladhah, ternyata menjadikan dia diampuni. Menjadikan seorang yang ngasih minum anjing ini diampuni. Bagaimana pula dengan memberi minum seorang mukmin, memberi minum seorang muslim, memberi minum seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli ibadah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya lebih berat lagi dia masuk surga, lebih berat lagi dia dapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Menggali sumur dimanfaatkan. Makanya tatkala seseorang itu dia menggali sumur, jangan menghalangi orang yang minta dari sumur tersebut, begitu. Ya, kalau ada orang minta dari sumur tersebut, dipersilakan untuk mengambilnya. Ya, mas kalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Mungkin kita mengatakan sumurku kan nekku, iya sumure nekmu, banyune itu nekmu. Sumure nekmu, banyune bukan. Kan itu ya. Hanya sumurnya milikmu, tapi airnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengalirkannya. Ya, Allah yang mengizinkan itu mengalir dan kamu ambil. Ya, makanya dulu di sini pernah kita bahas juga, ya. Termasuk di antara perkara orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosanya, ya, tidak dilihat oleh Allah, disediakan untuk mereka adab yang pedih. Di antaranya apa? Menghalangi orang minta apa? Air, menghalangi orang minta air, ya, dari sumur yang dia miliki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tadi yang ngasih minum anjing. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan ngasih minum seorang muslim, seorang mukmin? Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, disebutkan juga Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib at-Tarhib, man hafara ma'an, siapa yang menggali air, sumur maksudnya, lam yashrab minhu kabidun, yang lalu tidaklah ada meminum darinya kabidun, makhluk yang bernyawa, ya, yang memiliki hati, maksudnya makhluk yang bernyawa, harra min jinnin wala insin, apakah itu dia adalah dari bangsa jin maupun bangsa manusia, wala ta'irin, tidak juga burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan berikan pahala untuk dia pada hari kiamat. Jadi dia punya air, lalu dari itu manusia meminumnya, ya, dia menggali sumur, dia datangkan air, lalu manusia meminumnya, bahkan jin meminumnya, burung meminumnya, atau mungkin hewan-hewan yang lain yang meminumnya, kita tahu atau tidak tahu, maka semuanya jadi pahala. Yang kita tahu misalkan manusia dan seterusnya, nah, kita tahu mungkin semut, mungkin tikus gitu, mungkin cecek, ya, yang kita kadang-kadang nggak menyadarinya kan gitu ya. Dia minum dari air yang kita miliki, ya, mungkin di sumur kita, mungkin di bak mandi kita, atau apa saja. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, hasil semuanya itu bernilai
pahala, dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian kaitannya dengan tatkala kita sudah mati, lalu kita punya sumur yang masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, kita ikut andil di dalamnya, kita mati selagi air itu tetap mengalir dan diminum, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka akan mengalir kepada kita pahala kita. Kita lanjutkan poin yang keempat, menanam pohon kurma. Kurma, kenapa disebut kurma? Apakah kemudian kalau pohon yang lain nggak mengalir juga pahalanya? Mengalir pahalanya, bukan hanya kurma. Napa? Jangan nantur napa sih? Duren. Nama malih? Nongko. Ya, walhasil yang berbuah. Ya, pohon-pohon yang berbuah. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, pohon-pohon yang berbuah. Atau kalau tidak berbuah misalkan pohon yang rindang, yang dijadikan naungan oleh kaum muslimin, misalkan semacam itu. Kenapa di sini disebut kurma? Karena kurma itu usianya jauh lebih lama daripada pohon-pohon yang lain. Usianya panjang kurma itu. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ya, bahkan ada disebutkan ada kurma di zaman Nabi sampai sekarang masih hidup. Misalnya gitu ya. Ada kurma yang melentung jadi bener enggak. Jadi ini di zaman Nabi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi walhasil kurma ini umurnya panjang. Disebut kurma karena tatkala seseorang itu menanam kurma, maka berarti kurma itu berumur panjang, pahalanya akan mengalir kepada dia lama, begitu. Ya. Lalu pohon-pohon yang lain tetap, ya, tapi tidak sepanjang usianya pohon kurma. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, inna minasyajari, sesungguhnya di antara pepohonan, syajaratan, ada satu pohon, la yasqutu waraquha, yang tidak gugur, terdapat satu pohon yang tidak jatuh daunnya, wa innaha mathalul muslim, dan dia adalah perumpamaan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Juga dalam hadis yang lain, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslimi, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada pohon yang keberkahannya itu seperti keberkahan seorang muslim, ya nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Juga Nabi SAW memberikan perumpamaan, mathalul mu'min mathalun nakhlah, perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaannya pohon kurma, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka, apapun yang kamu ambil dari kurma itu bermanfaat bagimu. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi disebut kurma karena tahan lama, usianya panjang, tapi tidak menutup kemungkinan pohon-pohon yang lain yang bermanfaat. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, seseorang misalkan ya dulu buyut-buyut kita ya nanam pohon nangka, sampai hari ini nangkanya dipanen, diambil, dimakan sama anak cucunya. Maka bagi mereka yang menanam pahalanya. Bahkan bukan hanya nongkonya, misalkan bukan hanya manusia yang makan nongkonya, mungkin semut, ya, ono maneh codot, betul? Ya, sing duwe durung uman codote wis bolongi kan gitu ya. Memang dimakan codot itu berpahala ndak? Berpahala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pokoknya dimakan oleh yang bernyawa, maka baginya berpahala. Orang yang menanam rambutan, misalkan gitu ya, kemudian rambutannya dimanfaatkan oleh anak cucunya, keturunannya, bahkan tetangga-tetangganya, kanan dan kirinya. Itu kan biasa di masyarakat di kampung. Mereka punya pohon buah apa gitu saja, begitu sudah ranum-ranum anu panen mesti kan, lek wis mari panen mesti teko nang omah kresekan. Lek di kampung ngoten nggih. Lek di kutha ngono kongkon tuku dhewe. Lek di kampung begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, udah tum-tuman begitu nggih. Itu semua adalah pahala bagi mereka yang menanamnya. Jamaah sekalian
rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia menanam satu tanaman, dia menanam satu pohon, fayakulu minhu tayrun, fayakula minhu tayrun, lalu makan darinya seekor burung, au insanun, atau manusia, au bahimatun, atau hewan, manusia, burung, hewan apa saja, illa kana lahu bihi shadaqatun, melainkan ada sedekah baginya dengan pohon tersebut. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka ini keutamaan nanam napa? Pohon yang berbuah gitu ya. Ini apa namanya? Utama begitu ya. Kalau kurma di negeri kita berbuah enggak? Berbuah apa kan? Di kebun kurma kono berbuah ya. Di Sukoharjo. Tapi ya kadang kita lempar apa namanya biji-bijinya tumbuh tapi gak uwong-uwongnya cilik terus gak dur-dur ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, hasil ini yang keempat, menanam pohon ya. Yang kelima, membangun masjid. Nah ini membangun masjid. Bangun masjid itu tidak harus misalkan ya kita bangun masjid full, satu masjid ijenan gitu ya. Ya la iso yo alhamdulillah, tapi bukan berarti seperti itu. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan bahwasanya man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, kamafhasi qatatin, seperti sarang burung, au asghara, atau lebih kecil darinya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuk dia sebuah istana di surga. Jadi siapa yang bangun sekalipun, bangun masjid sekalipun sebesar sarang manuk, sarang burung, itu kinayah. Ya kalau nak masjid cak mono, maksudnya apa kinayah? Dia punya andil begitu ya. Punya andil di dalam membangun masjid itu. Bos semen sak lah, misalkan begitu nggih. Napa malih? Kanjeng duwene mek iku gitu ya. Sing tanggane nyumbang 500 juta, sing kene semen sak 50.000. Perbandingannya pinten? Perbandingannya wake banget, jauh banget gitu. Tapi bisa jadi sing 50.000 luwih gede ganjarannya timbang sing 500 juta. Tergantung apa? Nah kan presentasi harta. Ya, apa namanya nyambut gawe dina iku oleh mek 50.000. Lalu disumbangno kabeh berarti 100%. Sing nyumbang 500 juta di napa jenenge di rekening sik em-eman kan itu misalkan begitu, nyuwil ae mekan. Ya, sing 500 juta mek cuwilan, sing kene wungkul. Ya, lebih besar pahalanya sing wungkul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada besarnya, melihat kepada keikhlasan dan prosentasi dari harta yang dia miliki. Makanya di sini tidak menyempitkan seseorang untuk ikut andil di dalam membangun masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Membangun masjid ya, kemudian setelah itu adalah memakmurkannya. Ini yang lebih penting dari sekedar membangun masjidnya. Dimakmurkan. Ya, dimakmurkan masjid tersebut ya dengan apa? Ya ibadahnya, dengan sholatnya, majelis ilmunya, dan seterusnya, perawatannya. Jadi kalau itu tadi kan apa namanya pemakmuran ya secara maknawi. Kalau pemakmuran secara lahiri ya dirawat. Karena masjid misalkan semakin besar berarti semakin mahal apanya? Biayanya, operasionalnya mahal, listriknya. Baru tambahi fasilitas AC setiap ruangan, ya berarti listriknya tambah besar. Nah itu juga bagian dari sedekah jariah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ya. Nabi SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, siapa membangun masjid dengannya dia ingin mencari wajah Allah, banallahu lahu baitan bil jannah, Allah bangun untuk dia sebuah
rumah atau istana di dalam surga. Juga dalam hadis yang lain, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mithlahu. Allah bangunan untuk dia semisalnya, mithlahu, semisalnya. Ya, makanya di sini kan ada takmir, panitia, pembangunan masjid, bangun masjid semewah-mewahnya, sebesar-besarnya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Demi mengharapkan banallahu lahu mithlahu, Allah bangun untuk dia semisalnya. Berarti semakin megah, semakin mewah, semakin indah, nanti yang dibangunkan untuk dia di surga semakin ya semakin indah, semakin bagus, itu maksudnya. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi memewah-mewahkan masjidnya tidak ada masalah, sekalipun itu tanda hari kiamat, ya. Itu tanda kiamat memang. Termasuk di antara tanda kiamat orang berlomba-lomba bangun masjid, memewah-mewahkannya, mengindah-indahkannya. Tetapi itu mubah. Tanda kiamat tapi mubah, tidak ada masalah. Ya, tapi itu tanda kiamat. Ya, masjid wapi tapi sepi. Ya, itu yang banyak. Ya. Tab yang keenam, mencetak mushaf. Mewariskan mushaf. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Mewariskan mushaf. Wakaf mushaf. Ini pun demikian. Hendaknya kita punya. Atau kita punya sendiri mushaf di rumah. Kita baca. Lalu kita wariskan kepada anak keturunan kita. Ya, berarti kalau kita punya mushaf, rawat baik-baik. Jaga baik-baik. Cara membacanya, cara menempatkannya. Biar awet. Dan ajarkan itu kepada anak kita agar mereka tidak serampangan ya tatkala membaca mushaf itu ya. Bahkan mungkin sampaikan kepada anak ya, misalkan, Kak, ini mushafnya Abi sudah belasan tahun, puluhan tahun di tangan Abi, tapi posisinya masih baik, posisinya masih masih bagus gitu ya. Sementara mushaf sampean baru setahun wis protol kabeh, seremek kabeh gitu ya. Mungkin anaknya bilang aja, ini tiap hari tak baca, sampean enggak membaca. Bukan begitu gitu ya. Karena cara perawatannya, cara membukanya kan gitu ya. Kadang-kadang seseorang membuka mushaf itu sakarepe dhewe, dia enggak sadar dalam hati ini itu mushaf, ini itu firman Allah, kalamullah yang harus penuh takzim, penghormatan, pemuliaan, begitu ya. Makanya kalau udah saya paling paling protek gitu ya. Kalau ada anak kecil misalkan bawa mushaf, tak suruh ngambil, jangan diberikan anak-anak jangan mainan mushaf. Dan kadang-kadang ada orang tua ke masjid marono anaknya juga mushaf di depan mushaf, ya suwek kabeh. Ya. Buka wok prek ngono. Ya, ini tidak ada pengemuliaan dan penghormatan. Di samping juga itu nanti tidak awet. Sehingga orang yang wakaf itu tidak awet akhirnya. Karena nggak dijaga, tidak awet. Nanti kalau sudah rusak, nggak dibaca lagi. Yang wakaf tidak mengalir pahalanya. Ya, mas kalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi ada mushaf yang kita wariskan. Mushaf yang kita wakafkan. Ya, ke masjid misalkan ya, atau ke anak-anak yang lagi menghafal Quran, wakafkan kepada mereka. Ya, mereka baca menghafalkan Quran dari mushaf yang kita belikan. Subhanallah. Lalu dihafal dari mushaf yang kita belikan untuknya, maka kita dapat mengalir pahala Quran dia yang dia baca. Ini amal cerdas namanya. Sampean gak hafal Quran, justru 30 ngapalnya mumet bolak-balik gak hafal ya. Lalu pengen dapat pahalanya 30 juz, berikan kepada anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Tatkala dihafal dengan membaca dari mushaf yang kita miliki, maka setiap hurufnya, pahalanya mengalir kepada kita. Saat kita wafat, dia baca terus akan mengalir kepada kita. Ya, tatkala kemudian dia punya murid, mengajarkan kepada muridnya, kita akan mengalir pahalanya kepada kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang ketujuh, meninggalkan anak saleh, mendidik anak saleh. Yang anak saleh itu cirinya adalah
selalu mendoakan orang tuanya. Ini penting. Mendidik itu bisa secara langsung, jelas itu kewajiban kita, atau tidak bisa secara langsung tatkala kita tidak memiliki kemampuan untuk mendidiknya secara langsung. Dengan harta kita, kita kirimkan anak kita agar jadi anak soleh kemana? Ke pondok-pondok pesantren. Ya, itu cara mendidik mereka agar mereka itu menjadi anak soleh yang ingat dengan kita, yang akan mendoakan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Satu keberuntungan, satu kesuksesan itu kalau ya bukan anak kita, kalau misalkan mereka jadi apalah gitu ya. Kesuksesan orang tua itu bukan pada derajat yang dimiliki anak, jabatan, kekayaan yang dimiliki anak. Kesuksesan sebagai seorang tua itu tatkala anak kita dalam setiap sholatnya membaca apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baru sukses sebagai orang tua. Ya, itu baru sukses sebagai orang tua. Tatkala anak ya setiap harinya sholat 5 waktunya selalu mendoakan kita orang tuanya, itu baru sukses. Dan itu memang perlu untuk diajarkan anak itu, ajari anak itu. Ya, pesan anak sudah mendoakan abi hari ini, yaitu tiap hari. Ya, sudah mendoakan abi dan umi hari ini. Ya, itu tiap hari. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, tidak ada yang abi dan umi tuntut dari kamu kecuali doa. Doakan, gitu ya. Itu diingatkan. Tatkala kita tiap hari mengingatkannya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka dan menjadi karakter mereka, jamaah sekalian. Dan itu adalah bagian dari tarbiyah. Ya. Jangan kemudian orang tua jantung golek iling-iling dhewe, wis gedhe ruru dhewe. Kalau antung-antung ana dhewe, kamen gak ngajari ya lali. Ya, harus diajarkan. Kita orang tua harus mengajarkannya. Kemudian juga kita contohkan. Kita sendiri juga harus mendoakan orang tua kita. Kita doakan orang tua, maka Allah akan balas kita dengan anak kita mendoakan kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal yang dikerjakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, kalau seorang anak dia senantiasa mendoakan orang tuanya, maka derajat daripada orang tuanya akan tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan dalam silsilah sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula," sesungguhnya ada seseorang, "la turfa'u darajatuhu fil jannah," benar-benar derajatnya ditinggikan di surga. Fayaqulu anna hadza, lalu dia berkata, dari mana derajatku ini? Kok bisa aku dapat derajat yang tinggi seperti ini? Lalu dijawab, fayuqalu bistighfari waladika laka, itu karena sebab istighfarnya anakmu untukmu. Derajatnya tinggi. Dia merasa tidak melakukan amal yang setinggi ini, sebanyak ini, kok bisa derajatnya jadi tinggi, sampai dia terheran-heran, sampai tanya. Baru dijawab, karena istighfarnya anaknya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, karena istighfarnya anaknya beristighfar, maka derajatnya tinggi. Kalau yang diistighfari saja derajatnya tinggi, bagaimana pula dengan yang beristighfar? Itu maksudnya. Paham di sini? Yang diistighfari orang tua, diistighfari derajatnya tinggi sampai dia terheran-heran. Bagaimana pula dengan yang beristighfar? Bagaimana pula dengan yang aktif? Yang pasif saja derajatnya naik, bagaimana pula dengan yang aktif? Kalau misalkan seorang orang tua derajatnya tinggi di surga gara-gara istighfarnya anaknya, maka anaknya tidak kalah dengan orang tuanya. Itu maksudnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan anak sama orang tua yang seperti itu pasti dikumpulkan di surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tur misalkan ya, walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dikumpulkan orang yang beriman dan anak keturunan yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami kumpulkan, pertemukan mereka. Ya, dikumpulkan bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, membangun rumah lalu mewakafkannya. Jadi bangun masjid, ya, diwakaf masjid. Maka ini sekarang wakaf rumahnya diwakafkan.
Rumahnya diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk sosial, untuk musafir, ya, atau guest house, ya gitu ya. Diwakafkan untuk guest house, ya, rumah tamu, rumah singgah, ya, untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Atau untuk janda-janda miskin, ya, atau untuk yatim piatu dan lain sebagainya dan seterusnya. Pokoknya untuk kaum muslimin, ya, termasuk diantaranya adalah apa jenenge wakaf tanah untuk kuburan. Nah ini, karena ada wakaf tanah untuk masjid, untuk pondok pesantren, orang pada wakaf tanah untuk kuburan. Ya, ini juga perlu, ya. Kadang-kadang tidak terbersit begitu ya. Wakaf untuk kuburan. Nah kuburan itu sampai kiamat, wis yakin digawe sampai kiamat. Wakaf kuburan, nama sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Wakaf untuk kuburan, ya. Wakaf untuk tempat pemandian, perawatan jenazah. Ya. Ini juga belum ada di tempat-tempat kita. Ya. Kita buat tempat rumah pemandian jenazah, sehingga orang tatkala ada yang wafat langsung dibawa ke sana. Gitu, dibawa ke sana, dirawat, ada petugas khusus, gitu ya, dirawat di sana, kemudian keluar sudah siap untuk disolati dan seterusnya. Begitu. Ini saya punya pikiran sudah lama seperti itu, tapi ini dia gitu ya. Kalau di kampung ya, ada pikiran seperti itu, ya insya Allah kapan-kapan akan terrealisasi, insya Allah seperti itu. Jamaah sekalian, itu juga perkara penting begitu ya. Karena di masyarakat kita kadang-kadang tatkala perawatan jenazah itu, masya Allah ya, kadang kita mau ikut itu, jadi gak enak, soalnya apa, gak sesuai sunnah, moro dibuka kabeh blok, wadah ngingkri aku kan gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya tempat khusus gitu ya, tapi itu juga tetap harus berkoordinasi dengan warga, berkoordinasi dengan aparat, ya, wakaf itu. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, man hafara li mayyitin qabron, siapa yang menggali kuburan untuk mayit, fajannahu fihi, lalu dia membagusinya, ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah, maka dialirkan pahalanya seperti pahala rumah atau tempat tinggal yang ditempati sampai hari kiamat. Jangan meremehkan para penggali kubur yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari bayaran. Lek golek kayak bayaran ya oleh bayaran itu. Tapi lek gak golek bayaran, maka itu adalah wakaf sampai hari kiamat. Ya, penggali kubur itu. Ya, itu wakaf sampai hari kiamat. Seperti pahala dia memberikan rumah tempat tinggal yang ditempati sampai hari kiamat. Pahalanya mengalir. Ya, mas sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi sekarang tambah satu wakaf tanah kuburan, ya. Itu perlu wakaf tanah kuburan, ya. Bukan hanya wakaf masjid, pondok pesantren begitu ya. Ya, sekarang wakaf tanah kuburan. Selanjutnya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, kurang 9 meninggal dunia dalam keadaan berjaga di perbatasan yang terjadi peperangan. Arbaun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut, rajulun mata murabitan fi sabilillah, ya. Ini kayaknya kalau kita belum ini ya, belum ada pintu jihad terbuka ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Taib. Yang terakhir, yang ke-10 terakhir ya, yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, au sadaqatan akhraja min mali fi sihhati wa hayati yalhaqu min ba'di mautihi, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehatnya. Ingat, di masa sehat. Masa sehat itu masa masih butuh harta, bukan kait loro, wis loro kait nawa kait dunyane dikekno ngene ae, senjene wis katene mati, wis gak butuh duwe, misalkan nanti rumangsa katene mati
mencetak mushaf, mewariskan mushaf. Yang ketujuh, mendidik anak agar jadi anak yang saleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selama ini saya selalu sholat sunnah syuruk karena meyakini hadis tentang sholat syuruk hasan. Tapi sekarang saya bingung karena dalam kitab ilmu mustalah hadis ini Syekh Dr. Abdul Hasan Ali bin Jadullah menyatakan hadis salat suruk adalah contoh hadis mungkar. Mohon penjelasan Ustaz, saya harus bagaimana? Tetap terus salat suruk atau meninggalkannya? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, perbedaan penilaian hadis itu adalah ijtihadi. Itu adalah ijtihadi. Karena kita akan mendapati ulama fulan menghasankannya, ulama fulan mensahihkannya, ulama fulan bahkan mendhaifkannya, bahkan mengatakan mungkar. Penilaian mereka ini adalah ijtihadi. Kenapa? Ijtihadi. Itu adalah ijtihad. Yang kalau benar dapat pahala 2, yang kalau salah dapat pahala 1. Gitu ya jamaah sekalian. Jadi itu penilaian itu adalah ijtihadi. Ijtihadnya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Makanya kalau kita membaca berbagai macam referensi, kita akan dapati tentang sholat suruk ini memang ada yang mendhaifkannya, juga ada yang menghasankannya. Lalu mungkin bagi orang yang awam bingung, aku melok sing di gitu nggih. Bingung orang awam. Padahal orang awam itu bercara beragamanya gampang, mudah. Apa gampang dan mudahnya? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Maka silakan tanya kepada salah seorang guru, ustadz yang dipegang ya sebagai rujukan ya pada dirinya, misalkan semacam itu ya, karena dilihat akan ketaatan dan ketakwaannya insya Allah serta keilmuannya, lalu tanya gitu ya, saya kok bingung seperti ini tadi, semacam itu ya. Maka kalau bertanya kepada para asatid mungkin akan kita dapati jawaban yang macam-macam. Maka tanya salah satu di antara mereka, kemudian jangan dibanding-bandingkan dengan jawaban yang lain. Kalau tanya kepada saya, maka saya mengikuti para ulama yang menghasankannya. Kalau tanya kepada saya, maka saya mengikuti para ulama yang menhasankannya. Ya, mas kalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya. Ada salat suruk ini misalkan bisa kita baca dalam banyak kitab. Ya, misalkan dalam kitab Sahih Al-Madjar Ar-Rabih misalkan. Ya, itu dihasankan ya di dalamnya. Memang penghasanan, pendhaifan itu adalah masalah ijtihadi. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya satu kali di sini menghasankan, yang di sana mendhaifkan. Lalu rujuk hasan lagi. Ya, seperti itu. Tasin dan tad'ifnya. Ya, kalau tanya kepada saya, maka saya mengikuti penjelasan para ulama yang hasankannya. Ya, mas kalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya, mungkin hasannya hasan li ghairihi. Ya, banyak hadis yang dhaif, tetapi kemudian dikumpulkan masing-masing di antaranya, maka yang dhaif tadi itu naik derajat jadi hasan li ghairihi. Ya, kalau tanya kepada saya, maka seperti itu. Mungkin kalau jenengan tanya lagi pada yang lain, mungkin jawabannya berbeda. Gitu ya, jenengan bingung mana itu wali. Ya, maka ambil salah satu di antara pendapat-pendapat tersebut ya. Intinya adalah agamanya orang yang awam, tidak mengerti tentang ilmu alat ya, cukup dia bertanya lalu amalkan. Ustaz setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Ini sama gitu ya. Ribet kemarin itu ya. Subhanallah gitu ya. Ribet ya. Surat Al-Kahfi pun demikian, ijtihadi juga. Ada yang menghasankannya, ada yang mendhaifkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ya. Kalau tanya kepada saya ikut yang menghasankannya sehingga kita mengamalkannya. Ya kemarin memang sempat di majelis kita itu karena biasanya setiap hari Jumat kemudian mengeluarkan player Al-Kahfi Time ya.
Marro begitu ada itu langsung berhenti mandek. Lah kok mandek gitu ya. Gitu ya. Lah kok mandek kok ini ada gini enggak? Wis melo aku gini aku. Ya silakan di share kembali begitu. Karena ini masalah ijtihadiyah, bukan masalah qat'i. Bisa dipahami? Ya, itu masalah ijtihadi bukan masalah qat'i ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, para ulama tidak sepakat ya tentang tashih dan tad'ifnya, tidak sepakat. Ya, sebagaimana itu yang terjadi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik. Nggih. Tambahan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam masalah membangun masjid atau membantu bangun masjid Ustaz. Kalau kita nggak tahu, kita menyumbang masjid, katanya masjidnya itu ada acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Atau mungkin kita tahu, tadi kita tetap menyumbang. Gimana hukumnya Ustaz? Tema masjid jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, tatkala sudah diwakafkan jadi masjid, ya maka apapun yang dikerjakan di dalamnya, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal masjid itu digunakan untuk sholat fardu berjamaah, digunakan untuk majelis ilmu. Ya, maka kita tatkala membangunnya, menyumbangnya, ya untuk itu. Adapun kalau kemudian sama takmir, ada acara-acara lain yang itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi beban dan tanggung jawab dia, bukan menjadi beban dan tanggung jawab siapa? Orang yang membangunnya, gitu ya, orang yang membangunnya. Sebagaimana halnya misalkan ada datang ke rumah kita orang yang cari sumbangan untuk bangun masjid, gitu ya, bangun masjid. Lalu kita nyumbang saja misalkan semacam itu, nggak ada masalah, tanpa harus kita mengetahui menyelidiki ini masjid kok digawe opo ae, jenenge masjid kok takon digawe opo. Ini tidak perlu tanya. Itu ya, kita sumbang saja. Lakama nawaita, bagimu apa yang kamu niatkan. Niat bangun masjid. Lah masjid dibangun untuk apa? Untuk keperluan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslim dalam masjid, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Yaitu tanggung jawab mereka sendiri ya. Bagi yang membangun, yang kita berkorban harta dan sebagainya, ya, maka tidak akan mengurangi pahala apapun, karena hadisnya berbicara umum, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid untuk Allah, ya, banallahu lahu baitan au mislahu fil jannah, Allah bangun untuk dia sebuah istana atau semisalnya di surga, ya, seperti ini. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Innamal amal niat, amal tergantung dengan niatnya. Adapun kemudian kedepannya masjid itu dipakai dan digunakan seperti apa, itu tanggung jawab dipikul oleh siapa? Takmir, pengurus daripada masjid tersebut, ya. Saya sudah mendoakan orang tua setiap hari, tapi ibu yang didoakan ini tidak pernah beribadah. Bagaimana? Tolong dijelaskan Ustaz. Apakah bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan tinggikan derajatnya nanti di akhirat? Ya, khusnudzan lah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya selagi orang tua wafat dalam keadaan muslim, mungkin tidak taat atau kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi muslim, muslimah, ya, maka tetap doakan, istighfar, berdoa, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana nanti hakikatnya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu mendoakannya, ya, karena ini adalah sifatnya anak soleh, mendoakan orang tuanya. Apakah kemudian doa yang kita panjatkan itu nanti dibuat seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang tua itu berak atau tidak berak, dapat atau tidak dapat? Ya misalkan, ya itu kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya selagi dia masih muslim muslimah, maka seluruh dosa itu tahta masyiatihi subhanah, ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'adzaba wa insya'aghafara lahu, kalau Allah mau maka Allah akan mengadabnya, kalau Allah mau maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Ya seperti itu. Pokoknya wafat dalam keadaan muslim muslimah, terlepas
dari kemaksiatannya, terlepas dari misalkan apa jenenge meninggalkan ibadah dan sebagainya, pokoknya masih muslim, ya kita doakan, kita istighfar, ya beristighfar untuknya, sedekah atas namanya, dan amal-amal yang lain yang dilakukan oleh anak saleh dalam berbakti kepada orang tuanya sudah wafat. Itu semua kita kerjakan, kita amalkan. Toh kemudian pahalanya juga kembali kepada yang beramal. Ya, pahalanya kembali kepada siapa? Yang beramal. Tidak ada ruginya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi harus senantiasa husnudzon dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Samana. Ada lagi? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Seperti kita jadi guru ngaji itu, Ustadz ya, kita berharap anak-anak didik kita itu kan bisa. Sedangkan beberapa anak itu sudah ada yang diajarkan sampai selesai Al-Quran udah mentas. Ya, kadang kita kepikiran kalau teringat-ingat anak itu masih ngalir ya, apa kadang kita sebutkan kalau kita nggak pernah ngajar anak ini, apa itu termasuk ungkit-ungkitan perbuatan ibadah sehingga bisa memutuskan pahala yang mengalir itu, Ustaz. Apakah bisa seperti itu? Apa tetap kita berharap yang telah kita ajarkan itu pahalanya mengalir, Ustaz? Bagaimana? Aku sih apa jenenge? Turun nyambung sih. Tatkala kita melihat ada seorang anak yang dulu dia murid kita, lalu kita katakan itu loh muridku, aku dulu ngajari dia gitu. Misalnya seperti itu, oh enggak, ya, itu bukan mengungkit, itu cuma menyebut. Itu bukan mengungkit, cuman menyebut. Ya, itu bukan mengungkit, itu menyebut. Itu apa namanya, bagian dari bentuk apa jenenge tahditsu apa jenenge nikmah. Ya, menceritakan nikmat. Ya, wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakan. Itu ya, ceritakan. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalkan seseorang, misalkan kita dapati dia sekarang jadi ustadz, lalu dia berkata, ini dulu muridku di TPQ. Boleh, itu bukan mungkit, cuman cerita. Cerita bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan inamal amal biniat. Orang jangan pernah menilai kau usah ngungkit-ngungkit ngono, ngarai batal amalmu. Nah, ya. Itu urusan hati. Kita hanya sekedar cerita untuk menceritakan nikmat. Alhamdulillah, aku sekarang punya murid. Dulu ngaji ndek aku TPQ, sekarang jadi ustadz. Ya, sekarang jadi apa namanya, pengajar. Bahkan sekarang sudah lulus dari Madinah. Ini dulu muridku. Bukan dalam rangka menyombongkan, tapi dalam rangka untuk menceritakan nikmat. Ya, bahwasanya ada bagian dari apa yang dia miliki sekarang, ada bagian dari ilmu dulu yang saya ajarkan sebagai pondasi, dan aku berharap pahala darinya. Seperti itu. Ada masalah. Ya, itu kan cuma permainan hati saja. Nah, tergantung hatinya kalau ngomong itu apa. Kalau dia ngomong itu membanggakan, riaan, wasumatan, ya bisa habis. Ya, bisa habis pahalanya. Ya, tapi kalau itu sekedar cerita saja, menceritakan, itu nikmat. Dan agar bisa menyemangati seseorang. Ya gitu ya, menyemangati seseorang untuk bisa ikut menebarkan ilmu, tidak meremehkan para guru, tidak meremehkan para ustadz, ya, yang mengajarkan anak-anak, ya, dan seperti itu, nggak ada masalah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, apalagi kemudian misalkan ada murid kita yang sekarang dia sudah jadi orang, ya, sudah lulus Medina misalkan, kemudian datang kepada kita di banyak orang, lalu salim, cium tangan misalkan gitu ya. Kan orang-orang tanya, "Itu apamu?" kan gitu ya. Kak mau teko cium tangan. Ya, ngomong apa coba? Murid kubian, ya, ngaji nang aku TPQ kan misalkan semacam itu. Saya wis dadi wong nanti yang gede misalkan seterusnya, nggak ada masalah. Itu bukan riya, hanya sekedar
cerita. Cuman kemudian tergantung hatinya. Hatinya tertata atau tidak. Kalau hatinya tertata nggak ada masalah. Nggak ada riya, nggak ada sum'ah, nggak ada kebanggaan, nggak ada ujub. Sekedar cerita. Di samping juga untuk mensemangati orang. Ya, mensemangati orang lain. Bahwasanya kebaikan yang tulus akan berbuah kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan ngomong kepada anak tersebut, masuk lali ya, kon ben muridku lho ya. Aja ngono. Ya, iling-iling kan ben muridku lho ya. Kau usah ngono ya. Baik. Sudah cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena kita jam 9:30 ya, anak acara ya, Pak Nurman. 9:30 ada acara di Bandaan. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.